Jangan takut makan garam. Benarkah garam begitu berbahaya? Lantas, bagaimana cara yang benar dalam mengkonsumsi garam? Bongkar persembunyian gula. Siapa sangka setiap makanan yang kita konsumsi terdapat gula di dalamnya. Besti, simak sehat ala Nabi hari ini dalam episode Garam dan Gula. Let's check it out! Assalamualaikum Besti, alhamdulillah kabarnya baik-baik ya, insya Allah. Garam merupakan salah satu bumbu dapur penting dalam tiap masakan. Bahkan ada pepatah mengatakan bagai sayur tanpa garam, saking kagak sedapnya kalau nggak ada nih bumbu. Tapi nih ya, pasti kita juga sering dengar tuh, awas jangan kebanyakan garam, nanti hipertensi loh, darah tinggi loh, stroke loh. Subhanallah, kok ya serem banget sih? Emang segitu jahatnya si garam ini? Sekarang kita akan bicara tentang garam, salah satu produk yang sangat banyak beredar di masyarakat. Ada apa dengan garam sebenarnya? Sejatinya sebenarnya garam bernasib kurang lebih sama seperti gula pasir, di mana kita tahu bahwa gula pasir saat ini adalah gula pasir yang sebagian besar sudah mengalami refinasi atau pencucian. Garam juga bernasib sama, sehingga akhirnya dari bahan yang alami, dari bahan yang asli, akhirnya berubah menjadi bahan yang hanya mengandung mineral-mineral tertentu atau bahan-bahan tertentu. Dan kalau pada gula pasir kita tahu hanya mengandung atau sebagian besar mengandung karbohidrat tinggi atau gula yang tinggi. Maka sebenarnya kalau kita kembalikan ini kepada konsep yang sebenarnya, bagaimana garam memberikan pengaruh yang luar biasa kepada kita, kita juga harus melihat apakah Islam atau mungkin Rasulullah SAW khususnya pernah membahas tentang garam. Besti, garam memiliki peran yang sangat penting dalam penyerapan cairan di dalam tubuh. Meski begitu, garam sering dikaitkan dengan timbulnya berbagai penyakit. Padahal jika dipilih jenisnya dan dikonsumsi dengan baik, garam sangat penting dalam memperbaiki dan meningkatkan metabolisme sel. Badan Kesehatan Dunia WHO menganjurkan untuk membatasi konsumsi garam sekitar 5 gram saja atau setara dengan 1 sendok teh garam per hari. So, jangan takut makan garam selama tidak berlebihan. Memang pernah disebutkan dalam sebuah hadis, dalam hadis tersebut disebutkan bahwa Nabi mengatakan ketika kalian akan makan mulailah dengan garam, dan ketika kalian selesai makan maka akhiri juga dengan garam karena itu akan menghilangkan 70 penyakit. Ternyata dari beberapa pendapat para ulama, hadis tersebut adalah hadis yang tidak benar atau hadis yang palsu. Tapi di luar daripada itu semua, kita harus tahu juga bahwa garam memiliki fungsi yang luar biasa penting. Garam juga memiliki peranan yang sangat luar biasa. Pertama, dalam membentuk asam lambung dalam tubuh kita. Yang kedua, garam juga bisa memperbaiki atau meningkatkan fungsi pencernaan tubuh kita. Anggapan garam sebagai salah satu pemicu berbagai penyakit sebenarnya hanya berlaku untuk garam yang telah melalui rafinasi. Garam rafinasi biasanya telah melewati proses bleaching atau pemutihan. Proses ini menyebabkan garam hanya menyisakan natrium klorida saja. Efeknya, natrium klorida bisa mengikat air untuk masuk ke dalam pembuluh darah sehingga bisa menyebabkan tekanan darah meningkat atau dikenal dengan istilah hipertensi. Kondisi inilah yang kemudian mendatangkan berbagai penyakit. Subhanallah. Ya, secara kasat mata ya yang tampak biasanya garam yang sudah mengalami pencucian itu yang saya ketahui adalah dia sangat putih ya. Kemudian dia tidak banyak penggumpalan di sana karena biasanya garam-garam yang sudah direfinasi itu mereka menggunakan anti penggumpalan di sana. Jadi di samping di bleaching atau diputihkan, mereka juga menggunakan anti penggumpalan sehingga garam itu tampak sangat-sangat kering ya, sangat-sangat kering dan tidak lengket satu dengan yang lain dan warnanya sangat kinclong mungkin ya. Lantas, jenis garam apa yang baik untuk dikonsumsi ya Besti? Garam yang baik adalah jenis garam yang memiliki mineral utuh. Seperti garam gunung dan garam laut asli, karena memiliki banyak manfaat. Garam mineral adalah bahan anorganik yang berbentuk ion. Garam mineral sangat penting untuk tubuh dan bisa didapatkan dari proses alami tanpa ada tambahan bahan kimia lain.
Contohnya, garam laut yang dibuat dengan cara menguapkan air laut. Garam ini mengandung berbagai mineral seperti potasium, besi, dan seng. Kemudian ada juga garam Himalaya yang umumnya mengandung kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Padahal sejatinya kalau garamnya benar, tidak akan ada masalah. Itu sebabnya Dr. James Dinnick yang tadi saya ceritakan, seorang ilmuwan di Amerika tersebut, beliau bahkan menulis buku judulnya The Salt Fix ya. Itu dia menjelaskan panjang lebar tentang justru malah pentingnya garam dan jangan takut mengkonsumsi garam. Hayo, siapa di sini yang kalau masak langsung mencampurkan garam saat masakan mendidih atau sedang panas-panasnya? Tindakan ini sebenarnya tidak dibenarkan loh Besti. Big no-no banget. Garam yang dimasak dengan kondisi panas akan menjadi racun atau toksik dan merusak enzim di dalam garam yang menyebabkan garam justru membahayakan kesehatan serta mengundang berbagai penyakit. Selain itu, kandungan yodium pada garam juga akan hilang dengan percuma. Padahal yodium sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Ya sebagaimana lazimnya mineral ya, dia akan jauh lebih baik kalau seandainya dia kita konsumsi dalam keadaan yang tidak ekstrim hot ya, atau mungkin panas yang tinggi ya. Maka saya lebih menyarankan bagi ibu-ibu yang katakanlah ingin mendapatkan rasa garam yang benar tanpa terlalu banyak ya, memasukkan garam, karena ketika dia dimasukkan dalam kondisi masakan sedang panas ya, pasti akan terjadi banyak pengurangan zat gizi penting yang ada pada garam tadi. Jadi lebih baik sebenarnya garam tadi dimasukkan setelah masakan sedikit atau lebih hangat ya, dibandingkan dengan ketika sedang mendidih. Dan rasanya tidak akan, justru malah lebih enak ya, lebih tasty ya ketika garam tersebut dimasukkan dalam kondisi lauk tadi ya, itu dalam kondisi hangat. Alhamdulillah, Masya Allah ya, kita tadi sudah bahas sedikit tentang garam. Nah sekarang bagaimana aplikasi garam itu ya dalam makanan kita, dan yang paling mudah adalah rujak seperti ini. Nah saya punya beberapa jenis buah-buahan yang ada sudah cukup matang seperti nanas, kemudian ada jambu, kemudian ada 2 jenis umbi, kemudian ada timun, ada bengkuang, dan ada apel. Oke, ini buah-buahan. Oke. Nah kemudian seperti biasa ya, kita di Indonesia kan biasanya kalau makan rujak ya, nggak lengkap kalau rujaknya tidak punya cocolannya. Nah sekarang kita bikin cocolannya. Yang pertama ya tentunya cabai. Cabai yang banyak-banyak, pedes masalahnya. Siapkan cabai, gula merah, dan kacang almond. Tambahkan sedikit perasan jeruk nipis, buah nanas, dan sedikit garam. Garam mineral bisa kita olah menjadi apa saja. Garam yang baik mengandung natrium yang berfungsi untuk menahan cairan di dalam sel-sel tubuh. Insya Allah, tubuh kita terhindar dari kekurangan cairan tubuh atau dehidrasi. Penggunaan garam dalam konsumsi buah ternyata bukan tanpa alasan. Kandungan air yang tinggi pada buah akan membuat buah rentan dihinggapi bakteri dan mikroorganisme. Ketika ditambahkan garam, makan buah akan lebih terjaga dan terlindungi dari bakteri. Masya Allah. Rujak ya seperti ini merupakan salah satu makanan yang sangat baik bagi pencernaan kita. Dan toppingnya atau mungkin cocolannya itu kita bisa atur. Kalau mau pedas silakan pedas, kalau nggak mau pedas ya silakan atur saja. Yang jelas dengan serat-serat yang ada pada buah-buahan seperti ini dan sayuran ya, ubi seperti ini sangat bermanfaat untuk tubuh kita dan membersihkan tubuh kita karena mereka penuh dengan antioksidan. Mulai sekarang jangan takut konsumsi garam ya Besti. Selama pemilihan garam yang kita gunakan benar, pengolahannya sesuai dengan anjuran, insya Allah akan ada manfaat baiknya untuk tubuh kita. Masya Allah, Maha Besar Allah Sang Pencipta segalanya. Jadi pemahaman yang harusnya kita pahami adalah bahwa kalau kita bicara tentang suatu senyawa kompleks yang ada pada pada bahan tertentu gitu ya. Ya, saya memegang prinsip bahwa konsumsilah secara utuh gitu kan. Konsumsilah secara utuh. Ya, perihal ada yodium atau apapun di dalamnya itu bagian dari katakanlah bahan tersebut ya, katakanlah seperti itu. Dan
Garam juga sama ya. Jadi dengan kita mengkonsumsi garam yang non rafinasi, garam yang sehat ya, dan kita bisa campurkan dalam masakan kita ya, sebenarnya secara utuh katakanlah kita mendapatkan bahan-bahan penting tadi dalam garam tadi yang masuk ke tubuh kita.